dilempah dengan pucuk idet. Cakep. Berkumpul lagi kita di Kombel supaya kita semakin update. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Pak Arif selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan juga Bapak Ibu, pastinya di sini Bapak Ibu pendidik SMA Negeri 1 Namang yang kami banggakan. Kita bertemu kembali ya di sini di kegiatan Kombel. Ini adalah pertemuan kedua di tahun 2025. Nah, pada pertemuan kedua ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama merefleksikan pembelajaran kita di semester ganjil. Yang kita identifikasi kemarin itu adalah keberhasilan dan tantangan atau kendala yang kita hadapi. Sehingga tindak lanjutnya pada hari ini adalah kita bersama-sama untuk menemukan ya, untuk merencanakan praktik baik. Untuk menindaklanjuti tersebut, ini ada gambaran gitu ya. Ide seperti apa yang akan kita cari gitu kan. Tujuannya menemukan ide berbagi praktik baik untuk pembelajaran dalam mengatasi kendala atau tantangan yang dihadapi. Tentu Bapak Ibu masih ingat ya dengan tantangan dan kendala sebelumnya. Untuk kendala sebelumnya ini sudah didokumentasikan di sini gitu ya. Siapa dari Bapak Ibu yang ingin sukses? Angkat tangan dan bilang saya. Terima kasih. Untuk afirmasi kita bersama ya. Oke, terima kasih untuk partisipasi, berarti semuanya aktif dengan kesadaran penuhnya. Kan katanya itu kan celaka ya kalau ngajak orang berbuat baik tapi dia sendiri nggak melakukan, nah begitu ya. Apakah saya juga melakukan? Ya, saya akan melakukannya juga bersama Bapak Ibu, melakukan praktik baik. Dan seperti apa praktik baik itu? Ini saya berikan contohnya ya, contoh yang sudah ini Link Apsroja. Ini di sekolah sebelumnya, Link Apsroja itu lingkungan untuk pengelolaan proses produk pembelajaran. Jadi kenapa ini saya berikan contohnya? Karena ide berbagi praktik baik ini namanya, mereknya itu harus khas gitu kan ya. Jadi memang paten punya Bapak Ibu nantinya dari kendala-kendala yang kita hadapi itu. Ini contohnya, ada juga di sini teritif ini karena di sekolah sebelumnya ada masalah literasi yang rendah gitu ya pada kemampuan teks informatif. Jadi adalah namanya teritif itu untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan pada indikator kemampuan literasi, khususnya teks informatif. Kemudian ada contoh lagi di sini ada Pak Eko membuat peta bubble. Ini juga masih di sekolah sebelumnya ya, karena nanti sekolah yang baru nanti ada saya tampilkan di slide berikutnya. Nah, di sini juga ada Pak Eko membuat peta bubble. Pak Eko apa? Bener Bapak Bimo. Betul. Pantasan dalam benar, jauh benar Bu Rini mikirnya. Oh iya Pak Eko ya. Saya pindah Pak Eko itu. Iya, makasih Pak Eko gitu ya. Oke, di sini ada Pak Eko membuat peta bubble. Pak Eko di situ, Pak itu adalah pakai, Eko itu ekoprint. Pakai ekoprint membuat peta bubble. Jadi membuat peta, tapi medianya adalah tas kain dari kain belacu ya, kain belacu itu ya, tas belacu gitu kan, dan gambarnya adalah gambar petanya dari ekoprint, dari daun-daun yang digunting dibentuk peta. Nah, namanya itu tadi ya, cari nanti namanya, idenya itu yang khas gitu. Oke, kemudian di sini ada Miti Game. Miti Game ini dibuat itu pada sekolah sebelumnya, dipakai juga sampai sekarang karena Miti Game ini sebuah game ya, game pembelajaran mitigasi bencana. Ya, ini ada gambar di bawah ini waktu Festival Merdeka. Waktu itu saya ketemu juga dengan Pak Juman di Festival Merdeka di Pangkal Pinang di Keresidenan itu. Ini juga sudah diterapkan di sekolah di sini ya. Kemudian nih, ini Andi Cembelsi. Jadi ini adalah praktik baik pertama kali saya masuk di sini, Bapak Ibu. Pertama kali saya masuk di sini kan pas bulan Juli, pas kita tahun ajaran baru. Jadi saya melakukan praktik baik asesmen diagnostik untuk perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, disingkat dengan Andi Cembelsi. Dan ini juga yang kemarin diikutkan dalam Jambore kemarin. Oke. Ya, selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah contoh-contoh praktik baik gitu kan ya, sehingga itulah yang akan kita temukan hari ini, yaitu ide dari kendala masalah yang kita hadapi kemarin. Nah, dari kendala dan tantangan pembelajaran yang kemarin itu ada beberapa kendala, keterbatasan media pembelajaran, kemudian kurangnya kesadaran dalam pembelajaran, kurangnya motivasi dalam pembelajaran, siswa mengantuk pada jam siang hari. Siswa kurang fokus dalam pembelajaran, kemudian ada juga kendala yang dihadapi itu tantangannya siswa kurang aktif
kurang aktif dalam pembelajaran, kemudian siswa belum bisa berkolaborasi dalam diskusi kelompok ataupun dalam kegiatan-kegiatan kelompok lainnya gitu ya. Ada juga siswa yang belum bisa berkolaborasi. Kemudian rendahnya level pembelajaran siswa, seperti misalnya Bu Bella ya. Bu Bella kemarin masalahnya speaking siswa ya yang masih belum standarnya belum ya. Kemudian selain Bella itu ada Pak Ihsan kemarin juga ada masalah level pembelajaran siswa ini rendah di perkalian. Ya Pak ya, perkalian ya. Banyak yang belum hafal perkalian. Ya, jadi level pembelajarannya masih rendah ya, belum sesuai dengan CP-nya kayak gitu kan. Oke. Kemudian ini juga ada masalah kurangnya kesiapan guru dan siswa, dan satu lagi ada masalah kendala yang ditemui itu siswa itu apatis kayak gitu. Apatis tuh kayak merasa udah nyerah duluan gitu loh. Ada Bu Lucy sih sebenarnya di sini. Bu Lucy ada enggak? Enggak ya. Ya mungkin betul sih nanti kalau ada sih bisa menjelaskan gitu ya. Jadi kalau yang saya baca dari tulisannya Bu Lucy itu siswa itu kayak udah nyerah duluan gitu untuk belajar musik kan gitu ya. Tuh ya. Oke, itu kendala-kendala yang ada dari pembelajaran semester lalu. Nah, lalu hari ini kegiatan kita adalah kita akan berkolaborasi bersama. Dari masalah-masalah ini dikelompokkan jadi satu kelompok. Untuk apa kita berkelompok hari ini, berkolaborasi hari ini? Kita akan mencari ide, itu ya, gagasan praktik apa yang mau kita lakukan di semester ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan skill kita ya, keterampilan kita juga kan gitu ya, karena itu pastinya juga berdampak pada peningkatan kompetensi kita sebagai guru. Nah seperti itu. Sampai sini nih, sebelum saya tunjukkan kelompok-kelompoknya dari masalah-masalah yang sama, ada yang mau didiskusikan kah Bapak Ibu? Tidak ada, lanjut ya? Lanjut. Oke, lanjut ya. Pak, ini ya Bapak Ibu ya, ini adalah hasil refleksi kemarin. Keberhasilannya sudah saya baca juga semua ya, semua sudah hebat gitu kan. Tetap kendala itu ada pasti ya. Nah dari sini, dari yang sama-sama kuning sama kuning gitu kan ya, dapatlah kelompok 1 terbatasnya media pembelajaran itu ada Pak Arif, ada Pak Harimansa, dan ada saya. Berarti satu kelompok Pak. Kelompok 2 itu ada kesadaran pembelajaran dan motivasi yang masih rendah. Ada Pak Ronald, Bu Ros, dan Bu Miss. Ini dengan masalah yang sama. Kelompok 3 belum aktif berkolaborasi itu ada Bu Irawati dan Bu Cici, Bu Fitria Tahlisi. Tuh, mana? Bu Fitrinya ada? Bu Cici? Bu Ira ada? Oh ada. Oke, yang keempat ada siswa mengantuk. Siswa mengantuk Pak Alpijar, Bu Lucy, dan Bu Sinta. Oh iya betul Bu Fitri betul. Ada Bu Fitri ada. Nih Bu ya, siswa mengantuk ini ya. Kelompok 5 siswa kurang fokus. Siswa kurang fokus itu ada 1 Bu Nurhuda, 2 Bu Citra, 3 Bu Muni. Kelompok 6 level pembelajaran siswa masih rendah, ada Bu Bella dengan Pak Ihsan. Kemudian kurangnya kesiapan Pak Marjuni. Silahkan Bapak Ibu langsung berkelompok. Dan dengan intinya temanya dia ada usaha yang mengkhianati hasil. Kira-kira begitulah gambarannya untuk memberi. Waalaikumsalam.